Konon, Kerajaan Sumedang Larang pernah mencapai puncak kejayaan di bawah pimpinan Pangeran Angkawijaya, atau lebih dikenal dengan sebutan Prabu Gesan Ulun. Wilayah kekuasaannya mencakup hampir seluruh Jawa Barat, kecuali Kesultanan Banten dan Cirebon. Namun siapa sangka, wilayah kekuasaan yang cukup luas itu harus hancur, hanya gara-gara seorang perempuan bernama Ratu Harisbaya, yang menjalin cinta dengan Prabu Gesan Ulun. Ratu Harisbaya sendiri adalah istri kedua dari Panembahan Ratu, penguasa Kesultanan Cirebon, yang bertahta dari tahun 1568 sampai tahun 1649. Kisah cinta terlarang ini telah diceritakan oleh berbagai sumber, baik yang bersifat tradisional seperti Babat Sumedang, Babat Cirebon, juga Babat Limbangan, maupun catatan para peneliti dari Eropa, termasuk Petrus de Roo de la Ville, Theodor van Deventer, H.J. de Graaf, T. G. Piget, dan lainnya. Berikut awal kisah yang menjadikan Kerajaan Sumedang Larang hancur. Dikisahkan, Prabu Gesan Ulun yang bertahta pada tahun 1578 sampai tahun 1610, berkunjung ke Cirebon dalam perjalanan pulang dari Kesultanan Pajang yang berpusat di Kartasura, dekat Solo. Di Keraton Cirebon, Gesan Ulun bertemu dengan Ratu Harisbaya. Konon, sang ratu pernah menjadi kekasihnya, dan tanpa diduga, cinta lama bersemi kembali. Konon, ikatan cinta mereka terjadi saat Gesan Ulun masih berstatus pangeran, seorang putra mahkota kerajaan kecil dari pedalaman Sunda yang sedang menempuh pendidikan di Kesultanan Pajang. Oleh sang ayah, Pangeran Santri, Gesan Ulun dikirim ke Pajang untuk belajar agama Islam sekaligus ilmu tata negara. Pusat pemerintahan dan pendidikan Islam di Jawa kala itu telah dipindahkan ke Pajang tidak jauh dari Surakarta seiring runtuhnya Kesultanan Demak pada tahun 1548. Demak dan Pajang adalah penerus Majapahit dari Wangsa Mataram. Hubungan antara Pajang, Cirebon, Sumedang, dan Banten cukup harmonis pada masa itu. Dalam buku Sejarah Jawa Barat, Yuganing Raja Kawasa, karya Yosef Iskandar, 1997 halaman 301, disebutkan, semasa menetap di Pajang itulah Gesan Ulun bertemu dengan Harisbaya, putri cantik berdarah Ningrat Mataram yang berasal dari Madura. Mereka akhirnya menjalin hubungan asmara. Setelah 5 tahun tinggal di Pajang, Gesan Ulun harus segera pulang ke Sumedang Larang untuk melanjutkan pemerintahan ayahnya. Jalinan cinta Gesan Ulun dan Harisbaya pun usai tanpa kejelasan. Lagi pula, Harisbaya akan dinikahkan dengan Panembahan Ratu, penguasa Kesultanan Cirebon yang juga menantu Raja Pajang, Sultan Hadiwijaya. Dengan kata lain, Harisbaya menjadi istri kedua sang Panembahan. Kembali pada kisah singgahnya Pangeran Gesan Ulun di Kesultanan Cirebon dan bertemu lagi dengan Putri Harisbaya. Diam-diam, sang putri meminta Gesan Ulun agar membawanya kabur meskipun ia masih istri sah Panembahan Ratu. Prabu Gesan Ulun mengiyakan permintaan sang mantan. Harisbaya dilarikan ke Sumedang. Peristiwa ini memicu murka Panembahan Ratu yang segera mengirimkan pasukan untuk menyerbu, sehingga terjadilah perang antara sesama kerajaan Sunda itu. Selain versi di atas, ada pula versi lain yang menceritakan kisah berbeda ihwal hubungan Gesan Ulun dengan Harisbaya. Uka Chandra Sasmita, 2009 halaman 124, dalam buku Arkeologi Islam Nusantara menuliskan, pertemuan keduanya terjadi ketika Gesan Ulun singgah ke Keraton Cirebon dalam perjalanan pulang dari Demak atau Pajang. Diceritakan, Harisbaya langsung jatuh hati melihat ketampanan Gesan Ulun raja muda dari Sumedang itu, lantaran tidak mencintai Panembahan Ratu yang usianya jauh lebih tua darinya. Harisbaya menemui Gesan Ulun agar bersedia mengajaknya keluar dari Cirebon. Gayung bersambut, Gesan Ulun secara diam-diam melarikan Harisbaya ke Sumedang. Saat itu, Ratu Harisbaya sedang mengandung. Setelah lahir, bayi tersebut diberi nama Raden Suryadi Wangsa yang oleh Gesan Ulun dianggap seperti anak sendiri, bahkan nantinya melanjutkan pemerintahan Kerajaan Sumedang Larang.
Terlepas dari dua versi yang berbeda terkait pertemuan Gesan Ulun dan Harisbaya itu, peristiwa pelarian tersebut tentu saja memantik murka Panembahan Ratu yang segera mengerahkan pasukan untuk menyerbu Sumedang. Cerita perselisihan antara Cirebon dan Sumedang ini pernah ditulis oleh beberapa peneliti barat, termasuk Van Deventer, De Roodalevaile, dan juga dari cerita Babat di Sumedang dan Cirebon dari Keraton Kasepuhan dan Kacirebonan, Asikin Wijaya Kusuma dan Raden Muhammad Saleh. Rucatan Sejarah Sumedang, 1960 halaman 51. Perang pun terjadi, Panembahan Ratu mengerahkan lebih dari 2.000 prajurit untuk menyerang Sumedang. Di sisi lain, pasukan Sumedang dengan gagah berani menghadapi serbuan tersebut di bawah komando Jaya Perkasa, mantan Panglima Kerajaan Pajajaran yang menyatakan ikrar setia kepada Prabu Gesan Ulun. Pertempuran berlangsung selama 4 hari 4 malam yang kemudian menewaskan Panglima Jaya Perkasa, hingga akhirnya disepakati perjanjian damai untuk menghindari korban yang lebih besar dari kedua belah pihak. Panembahan Ratu meminta Gesan Ulun menyerahkan wilayah perbatasan antara Sumedang dan Cirebon. Kini Majalengka. Penyerahan ini juga dimaksudkan sebagai pengganti talak Panembahan Ratu kepada Harisbaya. Edi S. Eka Jati, 4 Sastrawan Sunda Lama, 1994 halaman 88. Setelah Gesan Ulun wafat pada tahun 1610, tahta dilanjutkan oleh Raden Suryadiwangsa anak Harisbaya dengan Panembahan Ratu sebagaimana wasiat almarhum. Sebelumnya, sebagian wilayah Sumedang Larang telah diserahkan kepada putra Gesan Ulun dari istri lainnya, Raden Rangga Gede, agar tidak menimbulkan polemik di kemudian hari. Pada era Raden Suryadiwangsa inilah Sumedang Larang meleburkan diri dengan Kesultanan Mataram Islam yang dipimpin Sultan Agung Hanyakrokusuma, tahun 1613 sampai tahun 1645, sebagai penerus Kesultanan Pajang yang runtuh pada tahun 1587. Raden Suryadiwangsa melakukannya agar mendapat bantuan Mataram untuk menghadapi Banten. Bagi Sultan Agung, ini keuntungan besar. Berserah dirinya Raden Suryadiwangsa berarti seluruh wilayah Priangan, ditambah Karawang, dikuasai Mataram. Priangan adalah wilayah Sumedang Larang, Pajajaran, yang meliputi Sumedang, Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Cimahi, Bandung, Cianjur, Sukabumi, hingga Bogor. Sultan Agung menjadikan Priangan sebagai basis pertahanan bagian barat. Bupati di Priangan dan kajian lainnya mengenai budaya Sunda, 2004 halaman 22. Raden Suryadiwangsa sendiri ditunjuk sebagai wakil Mataram di Priangan dan nantinya turut membantu Sultan Agung menyerang VOC di Batavia pada 1628 dan 1629. Meleburnya Sumedang Larang dengan Kesultanan Mataram Islam yang berpusat di Yogyakarta sekaligus menjadi penegas tamatnya riwayat kerajaan Sunda penerus Pajajaran itu.